Sekolah dulunya adalah tempat untuk berdiskusi, ruang untuk bertukar pendapat, untuk bertanya. Namun jika kita lihat saat ini, ruang untuk berdiskusi, untuk bertukar pendapat, bertanya, seakan-akan telah hilang. Apa yang terjadi dengan sistem pendidikan saat ini? Halo semuanya, selamat datang di Ukir Pikir, dari pertanyaan menuju pemahaman. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa kritik terhadap sistem pendidikan khususnya di perguruan tinggi di Indonesia. Oke, yang pertama, hubungan antara mahasiswa dan dosen layaknya hamba dan dewa. Yang satu diagung-agungkan, sedangkan yang satunya lagi dijatuhkan serendah-rendahnya. Saya pernah mendengar salah satu dosen saya berkata, mahasiswa itu tempatnya salah dan dosen yang selalu benar. Jika kalian sadari, begitu besar gap antara dosen dan mahasiswa ini. Entah karena mereka merasa maha benar, karena kapasitas ilmunya yang begitu besar, atau mungkin karena titelnya atau gelarnya yang berjejer-jejer. Dan lucunya, apabila terdapat suatu momen ketika mahasiswa itu benar atau lebih benar daripada dosen, seakan-akan dosen itu tidak mau kalah. Mereka akan mengeluarkan kalimat-kalimat keramat seperti jangan melawan, nanti ilmunya tidak barokah, atau adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Aku sempat berpikir beberapa kali terkait dengan masalah antara adab dan ilmu ini, teman-teman. Terjadi beberapa perdebatan manakah yang lebih diutamakan antara adab dan ilmu. Kalau menurut kalian gimana, teman-teman? Setelah saya merenung beberapa kali, saya akhirnya menemukan sebuah jawaban final. Yang lebih penting antara adab dan ilmu, yaitu ilmu tentang adab, tata cara adab, batasan-batasan adab. Ya, itulah yang lebih penting, teman-teman. Jadi, terlebih dahulu belajarlah tentang adab, ilmu tentang adab. Karena dengan kita memiliki ilmu tentang adab, kita tidak akan terhentikan, kita tidak akan stagnan dengan label adab yang kebanyakan menghentikan kita berpikir, menghentikan kita bertindak. Seorang dosen dan mahasiswa seharusnya memiliki hubungan layaknya teman seangkatan. Mereka bisa diajak diskusi, diajak berdialog, menemukan solusi dari sebuah masalah bersama-sama, melakukan penelitian yang nantinya akan menghasilkan sebuah manfaat untuk ke depan. Oke, berikutnya yaitu mengenai kurikulum. Di Indonesia seringkali kurikulum ini silih berganti, teman-teman. Dan yang terakhir ini yaitu kurikulum merdeka. Tetapi kok saya tidak menemukan ya arti merdeka dalam belajar di Indonesia ini. Jika kalian pernah melihat atau menonton film Harry Potter yang ke-6, ada salah satu scene di mana Harry Potter dan Ron Weasley ini sedang santai karena tidak ada kelas. Kemudian salah satu profesor memanggil Harry Potter untuk dikasih tahu, Harry, kamu masuklah ke kelas ramuan. Siapa tahu kamu mendapatkan manfaat dari kelas tersebut.
atau mendapatkan sesuatu dari kelas tersebut. Dan ajaklah Ron agar dia tidak kayak ya gak ngapa-ngapain gitu. Jadi biar ada waktu yang terisi, biar tidak kosong. Dari scene tersebut kita bisa tahu bahwa pelajar atau mahasiswa itu bisa memilih apa saja yang akan mereka pelajari, yang ingin mereka pelajari, yang mereka butuhkan untuk kedepannya. Pada salah satu podcast antara Kania Cita dan Raditya Dika, di situ Bang Radit bercerita bahwa di luar negeri itu ketika kita masuk kelas itu tidak ada absen dan kita bisa bebas memilih mau masuk kelas apa saja. Bayangkan saja teman-teman, jika seorang berjurusan pendidikan bisa masuk ke kelas psikologi, apakah guru tersebut akan lebih hebat dalam memahami murid-muridnya? Jika mahasiswa ekonomi bisa masuk ke kelas hukum, jadi mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan benar sesuai hukum. Ya mungkin begitulah gambaran jika kurikulum merdeka benar-benar merdeka. Kenapa di Indonesia tidak begitu teman-teman? Ya karena di Indonesia ini fokus pendidikannya lebih kepada mencetak manusia-manusia yang seragam, yang bagaikan robot, yang hanya patuh dan tunduk pada perintah. Mereka tidak bebas dalam berpikir, tidak bebas dalam bertindak. Oke, kita akan masuk kepada kritik yang terakhir, yaitu mengenai akreditasi. Akreditasi menurut saya merupakan sebuah kebohongan publik. Nilai mahasiswa dikatrol untuk meningkatkan akreditasi kampus. Semakin bagus nilai mahasiswanya, maka akreditasi kampus tersebut semakin baik. Dan apabila akreditasi kampus tersebut rendah, maka kampus tersebut akan tidak laku, teman-teman. Namun ini justru yang menyebabkan mahasiswa itu malas belajar. Mereka akan berpikiran, buat apa belajar, toh nanti nilainya baik-baik saja. Saya sempat bertanya-tanya, kenapa yang dijadikan tolak ukur penilaian akreditasi adalah nilai-nilai dari mahasiswa? Kenapa bukan berapa banyak lulusan dari kampus tersebut yang dapat memberikan kontribusi dalam masyarakat, memberikan dampak positif kepada masyarakat? Saya kasih analogi seperti ini, teman-teman. Misal kita punya sebuah produk, yaitu pulpen. Nah, bagaimana atau kapan tepatnya kita menilai kualitas suatu pulpen ini, baik buruknya pulpen ini? Tentunya kita akan menilai kualitas pulpen ini ketika pulpen ini sudah dihasilkan atau diproduksi, sudah dipasarkan. Baru kita tahu bagaimana kualitas pabrik tersebut dalam menghasilkan pulpen ini. Kan tidak mungkin kita menilai suatu produk ketika produk tersebut masih dalam proses produksi. Jadi ya mungkin itu analogi akreditasi dari saya. Seharusnya yang dinilai dari akreditasi ini, yang menjadi tolak ukur penilaian, bukanlah seberapa besar nilai mahasiswa, akan tetapi seberapa banyak lulusan dari kampus tersebut yang dapat memberikan kontribusi positif atau manfaat kepada masyarakat. Oke, bagaimana teman-teman? Apa yang salah dengan pendidikan kita? Atau mungkin sistemnya sudah benar tetapi yang menjalankannya tidak kompeten, atau malah keduanya bermasalah? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.
Aku di sini bukan menggurui, tapi ingin menyediakan ruang diskusi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.